Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi pembelajaran mengenai usaha. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mengulang materi yang sebelumnya mengenai usaha. Nah, di dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Dan nilai usaha itu sangat dipengaruhi oleh arah perpindahan gaya. Ada beberapa jenis usaha. Yang pertama itu ada usaha positif, kemudian usaha negatif, usaha nol, dan usaha membentuk sudut. Dan antara usaha dan energi itu sangat terkait, di mana energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha sehingga usaha itu dapat dikaitkan dengan energi. Dan pada video kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu tentang pesawat sederhana. Jangan di skip, ikutin terus videonya sampai habis ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh pesawat sederhana yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik dari tuas, bidang miring, dan katrol. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, tahukah anak-anak apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana dan apa saja fungsi atau manfaat dari pesawat sederhana itu? Nah, jadi pesawat sederhana itu adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk memudahkan atau meringankan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Nah, kenapa dikatakan sederhana? Karena peralatan yang digunakan itu dirancang atau dibuat dalam bentuk yang sederhana. Contoh aktivitas sehari-hari kita yang menggunakan pesawat sederhana yaitu salah satunya memotong kertas dengan menggunakan gunting, kemudian memotong kuku menggunakan alat pemotong kuku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat pesawat sederhana. Ada beberapa manfaat pesawat sederhana di dalam kehidupan. Yang pertama, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah dikerjakan. Yang kedua, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan menjadi lebih aman dikerjakan. Selanjutnya, jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit, kemudian bidang miring, kemudian roda bergandar, dan yang terakhir katrol.
Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Nah, besar gaya yang dilipat gandakan oleh tuas atau pengungkit dapat diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya. Apabila dituliskan dalam persamaan matematis, maka sebagai berikut: M sama dengan W per F atau sama dengan LK per LB. Atau W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kemudian penggolongan tuas. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tuas jenis pertama, jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, pada gambar, anak-anak bisa lihat, untuk tuas jenis pertama, itu konsepnya titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Salah satu contohnya yaitu pada gunting. Kemudian, untuk tuas jenis kedua, konsepnya itu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contohnya itu pada gerobak. Dan pada tuas jenis ketiga, itu konsepnya titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, salah satu contohnya itu pada hektar. Contoh soal, untuk mengangkat beban 1000 Newton dengan menggunakan tuas yang panjang lengan kuasanya 250 cm dan lengan beban 50 cm, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Diketahui, W sama dengan 1000 Newton, LB sama dengan 50 cm, LK sama dengan 250 cm. Yang ditanya F. Jawab, W dikali LB sama dengan F dikali LK. 1000 Newton dikali 50 cm sama dengan F dikali 250 cm. Nah, F-nya kita pindahkan jadinya 1000 Newton dikali 50 cm dibagi 250 cm. Hasil kalinya 50.000 dibagi dengan 250. Nah, hasilnya 200 Newton. Jadi, besar gaya yang diperlukan adalah 200 Newton. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan lintasan yang miring. Semakin landai bidang miring, maka semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Nah, keuntungan mekanik bidang miring itu yaitu M sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H, atau W dikali H sama dengan F dikali S. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kampak, pisau, obeng, sekrup, dan lain sebagainya. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di bawah. Ini adalah contoh gambar mengangkat benda dengan menggunakan bidang miring dan tanpa menggunakan bidang miring. Gambar yang pertama itu mengangkat benda tanpa menggunakan bidang miring. Kemudian gambar yang kedua mengangkat benda dengan menggunakan bidang miring. Terlihat perbedaannya ya, lebih mudah dengan yang menggunakan bidang miring daripada tanpa menggunakan bidang miring. Contoh soal,
Sebuah papan kayu dipakai untuk menurunkan sebuah drum dari truk. Tinggi truk yaitu 1,5 meter dan panjang papan 3 meter. Jika papan disandarkan pada truk, berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Diketahui S sama dengan 3 meter, H sama dengan 1,5 meter. Ditanya M. Jawab, M sama dengan S per H. 3 meter dibagi dengan 1,5 meter. Hasilnya 2. Nah, jadi keuntungan mekanis bidang miring tersebut adalah 2. Kemudian yang ketiga, roda bergandar atau berporos. Roda bergandar atau berporos adalah salah satu jenis pesawat sederhana dengan sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Penerapan roda berporos banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Untuk keuntungan mekanik dari roda bergandar dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan R besar dibagi R kecil. Yang keempat, katrol. Katrol merupakan sebuah roda yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Sisi beralur pada katrol digunakan untuk menempatkan tali atau rantai yang dapat ditarik maupun diulur. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol kombinasi atau takal. Macam-macam katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Katrol tetap memiliki lengan kuasa yang sama panjang dengan lengan beban. Nah, keuntungan mekanik dari katrol tetap ini adalah M sama dengan W dibagi F sama dengan 1. Contoh soal, Budi mengangkat sebuah balok kayu dengan beratnya 100 Newton setinggi 2 meter. Hitunglah berapa besar gaya yang diperlukan Budi untuk mengangkat balok kayu dan usaha yang dilakukan pada balok kayu tersebut. Diketahui W sama dengan 100 Newton, S sama dengan H itu sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah gaya dan usahanya. Jawab. Nah, keuntungan mekanik dari katrol tetap itu sama dengan 1. Masukkan ke rumus. M sama dengan W dibagi F. Nah, karena yang ditanya adalah gaya, kita pindahkan gayanya ke depan. Jadi, F sama dengan W dibagi M. 100 Newton dibagi dengan 1. Dapatlah hasilnya 100 Newton. Nah, jadi besar gaya yang diperlukan adalah 100 Newton. Kemudian untuk mencari usaha, kita udah belajar sebelumnya, rumus dari usaha itu adalah W sama dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya udah dapat 100 Newton dikali dengan 2 meter. Hasilnya 200 Newton meter atau sama dengan 200 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan adalah sebesar 200 Joule. Yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang dapat bergerak bebas saat digunakan. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali terikat sehingga dianggap tetap,
sedangkan ujung tali yang lain ditarik ke atas dengan gaya. Nah, untuk keuntungan mekanik pada katrol bergerak yaitu panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol bergerak itu adalah 2. Artinya, besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Dirumuskan, F dikali LK sama dengan W dikali LB. F dikali 2LB sama dengan W dikali LB. Untuk keuntungan mekaniknya, M sama dengan W dibagi F sama dengan 2. Contoh soal, Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak. Jika gaya yang Angga gunakan sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Angga? Diketahui F sama dengan 100 Newton. Yang ditanya W atau berat beban. Jawab, untuk keuntungan mekanik dari katrol bergerak itu adalah 2. Rumusnya M sama dengan W dibagi F. Yang ditanya adalah berat bebannya, maka kita pindahkan ke depan. W sama dengan M dikali F. 2 dikali 100 Newton. Hasilnya 200 Newton. Nah, jadi besar beban yang diangkat oleh Angga adalah 200 Newton. Yang ketiga, katrol kombinasi atau takal. Katrol takal yaitu katrol majemuk yang tersusun atas katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya yaitu pada katrol alat derek di pelabuhan. Keuntungan mekanik katrol kombinasi atau takal ini tergantung dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Keuntungan mekaniknya yaitu M sama dengan W dibagi F sama dengan W dibagi 1/3 W sama dengan 3. Contoh soal, sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol takal gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Diketahui W sama dengan 1200 Newton, M sama dengan N itu sama dengan 4. Yang ditanya adalah gaya minimum. Jawab, M sama dengan W dibagi F. Yang ditanya tadi kan gayanya, maka kita pindahkan. Jadi F sama dengan W dibagi M. 1200 Newton dibagi 4, hasilnya 300 Newton. Jadi, besar gaya minimum yang harus diberikan adalah 300 Newton. Selanjutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pada saat kita melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Contoh prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, pada gambar ini adalah contoh prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Nah, pada pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Kemudian, pada pengungkit jenis kedua,
Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Dan yang terakhir, pengungkit jenis ketiga. Kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Nah, seperti itulah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia yang dicontohkan pada saat bermain bulu tangkis. Itulah tadi penjelasan materi mengenai pesawat sederhana. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.